Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula para santri putri yang ada di pesantren Bangil. Alhamdulillah pada kali ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Ramadan kita yang diselenggarakan oleh Dewan Hizbah bekerjasama dengan Persis TV. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini di Ramadan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan saum pada bulan kali ini. Insya Allah, Allah terus memelihara kita dalam menjaga keutuhan untuk beribadah. Bagaimana para pemirsa pada hari ini, semangat untuk melaksanakan saumnya? Para santri juga sama. Bagaimana? Masih tetap semangat? Tentu saja. Kita bersemangat untuk ibadah karena ada harapan yang kuat ya. Kita semangat terus untuk melaksanakan saum serta memelihara nilai-nilai saum karena ada keutamaan, karena ada fadilah. Tentu saja fadilah ini oleh kita dipelihara dengan ilmu dan keyakinan yang kuat. Di kalangan sebagian orang di masyarakat kita ada yang punya satu keyakinan di mana keutamaan Ramadan itu luar biasa dibandingkan saum yang lain atau di bulan yang lain. Di antaranya di awal atau 10 hari awal itu dikatakan dalam sebuah riwayat yaitu terbebas, magfirah, bulan magfirah ya saja. Kemudian yang kedua yaitu 10 hari kedua itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Kemudian bulan yang ketiga atau minggu yang ketiga itu itkun minanar, terbebas dari api neraka. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain, diantaranya Sahrus Sabr, yaitu bulan yang penuh kesabaran. Ada pula yang mengatakan bahwa ibadah di bulan Ramadan itu ibadah satu kali dilipat gandakan pahalanya. Seolah-olah kita beribadah di bulan tersebut pahalanya dilipat gandakan. Oleh karena itu
dari berbagai keterangan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, tentu saja mana yang dapat dijadikan pegangan, mana yang tidak dapat dijadikan pegangan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini insya Allah yang akan menyampaikan keutamaan atau fadilah hari-hari pada bulan Ramadan akan disampaikan oleh Kiai Haji Salam Rusyad LCMA. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Hizbah. Begitu pula beliau termasuk jajaran bidang jamiah. Beliau diamanati Bidgar pengembangan jamiah. Begitu pula beliau adalah mudir am di pesantren tahfidz Al-Quran Al-Farauk. Jadi di Brebes ya. Kalau kita lihat riwayat beliau, tentu saja beliau itu sangat sibuk. Tetapi alhamdulillah itu demi Dewan Hizbah dan untuk anak-anakku sekalian dari Bangil juga beliau dapat menyempatkan untuk bertatap muka, bermuajahah dengan para santriwati yang ada di pesantren Bangil. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan dari keutamaan hari Ramadan, karena ini sangat dinanti-nanti oleh umat. Ustadz, mangga Ustadz silakan. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang kedua bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kemampuan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap semangat melaksanakan ibadah saum maupun ibadah qiyamu Ramadan. Begitu juga tentunya anak-anakku yang di pesantren Persis Putri Bangil ini, semoga tetap semangat dalam menunaikan ibadah saum ya gitu. Nah, terkait dengan bulan suci Ramadan, Ustaz, ya. Memang kalau kita kembali kepada firman Allah yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Nah, di situ kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini ayat ini itu adalah secara khusus Allah tujukan kepada orang-orang mukmin. Ya. Kalau menurut sebagian mufassirin, ayat-ayat ini disebut dengan istilah ayat Nidaur Rahman. Ya. Jadi panggilan kasih sayang dari Allah. Panggilan khusus. Iya, panggilan khusus. Ya. Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas itu. Tapi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi karena itu yang diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menunaikan kewajiban saum Ramadan itu hanyalah orang mukmin, hanyalah orang beriman. Itu juga menjadi isyarat bahwa puasa Ramadan ini itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Ya. Nah, siapa alladzina amanu itu sesungguhnya ada 3, yaitu pertama orang yang tasdik kepada Allah, betul membenarkan Allah, keberadaan Allah, firman-firman Allah dia tasdik, dia benarkan. Yang kedua, orang mukmin itu syaratnya adalah tasdik kepada Rasul wa ittiba'uh, membenarkan Rasulullah dan mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh beliau.
Yang ketiga yang disebut alladzina amanu adalah wa amila bi syar'ihi, siap melakukan syariat-syariat yang Allah berikan. Nah, diantaranya syariat itu adalah saum Ramadan. Gitu. Saum Ramadan. Maka sebagai orang mukmin yang Allah sengaja memanggil kita, itu luar biasa ya. Jadi tidak semua di Quran itu ada 90 ayat ya ayyuhalladzina amanu. Dan itu perkara-perkara yang penting ya. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, kalau kamu membaca firman Allah ya ayyuhalladzina amanu itu fasghaw, coba buka telinga baik-baik ya. Fa innama hiya amrun yu'mar au nahyun yunha. Nah, karena sesudah ayat ya ayyuhalladzina amanu itu hanya dua kemungkinan. Perintah yang akan dititahkan Allah atau larangan yang Allah akan ingatkan kepada orang-orang mukmin. Nah, dalam ayat ini itu adalah perintah dengan menggunakan sigoh insya'i kutibah, bukan langsung sumu, tidak, tapi kutibah alaikumu siyam. Tuh, jadi perintah yang Allah sampaikan. Nah, kita tidak bahas perintahnya karena insya Allah sudah dibahas pada pemateri pertama 1 Ramadan tentang hukum saum Ramadan insyaallah. Tapi di ujung ayat itu Allah sudah sebutkan sebenarnya di antara fadilah daripada saum itu la'allakum tattaqun ya. Allah akan mengangkat orang mukmin yang menjalankan saum itu, ketika dia menjalankan saum itu dengan baik secara sempurna sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, maka akan berujung kepada muttaqun itu. Jadi dari tingkat kita mukmin lewat ibadah saum dan juga ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan yang memang Allah syariatkan, maka itu Allah akan mengangkat kita kepada tingkatan muttaqun. Nah, ini sebenarnya fadilah utama Ustaz gitu ya. Fadilah utama daripada saum Ramadan itu menjadi orang bertakwa. Ulah jadi muttaqun. Adapun fadilah-fadilah yang lain nanti itu adalah pendukung, ya, pendukung terhadap mengantarkan shaimun itu ke fadilah utama ini, la'allakum tattaqun. Ya. Nah, memang seperti tadi di pengantar sudah disampaikan, fadilah Ramadan ini banyak. Nah, kalau kita dari yang banyak itu tinggal dibagi dua saja. Ada yang benar sahih dari Rasulullah ataupun benar sahih dari Al-Qur'an tadi, seperti la'allakum tattaqun, muttaqun itu pasti itu qat'i sahih dari Al-Qur'an. Nah, di dalam hadis-hadis juga banyak, tapi tadi terbagi dua. Ada yang memang itu benar dan sahih dan benar dari Rasulullah penjelasannya, ada juga yang secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan kualitas khabariyahnya atau kualitas hadisnya. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang salah satu umpamanya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim itu ada yang Nabi SAW sebutkan bahwa idza dakhala syahrul Ramadan, ketika masuk bulan suci Ramadan itu futihat abwabus sama. Nah, pintu-pintulah langit dibuka. Kalau dalam riwayat Imam Muslim itu disebut futihat abwabur rahmah. Abwabul jannah ada itu. Jadi abwabul rahmah, abwabul jannah itu kan pintu-pintu surga yang semuanya ini pintu rahmat akan Allah berikan. Itu adalah pendukung menuju kepada muttaqun. Abwabul jannah dibuka oleh Allah, pintu surga yang akan masuk surga itu hanya orang bertakwa. Nah, jadi kalau enggak muttaqun ya enggak bisa kan itu. Kenapa itu dibuka oleh Allah? Karena ada tujuan dalam hidup kita tadi itu di dunia ini untuk menjadi muttaqun, yang berujung balasan itu nanti adalah ke al-jannah. Itu diantaranya seperti itu.
Nah, kemudian kalau kita lihat juga bahwa di dalam riwayat Ahmad dan Muslim pemanya ada hadis Nabi sebutkan begini, as-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah. Kemudian wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna. Ya, hizaj tanabal kabair. Ini sini ada syarat itu ya. Nah, kata Rasulullah, salat 5 waktu, di antara salat 5 waktu itu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu mukaffirat, penghapus dosa. Nah, penghapus dosa saya mengartikan di sini penghapus dosa-dosa kecil ya. Mukaffiratun ma bainahunna, penghapus dosa-dosa kecil, idza ijtanabal kabair, karena ujungnya ada kabair. Apabila orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Nah, jadi salah satu daripada fadilah Ramadan itu ya yang akan didapatkan oleh para shaimun adalah adanya pengampunan. Nah, tapi ini khusus lah, bukan berarti pengampunan itu hanya di bulan Ramadan ya. Di luar Ramadan juga banyak pintu-pintu keampunan yang dibuka oleh Allah. Di bulan Ramadan secara khusus juga disebut oleh Allah. Nah, kenapa demikian? Begini. Tadi tujuan di Quran la'allakum tattaqun. Nah, orang disebut orang muttaqun itu tidak akan disebut demikian kalau masih ada dosa-dosa. Itu. Nah, tidak akan disebut orang itu muttaqun kalau ada dosa besar yang dia lakukan. Gitu. Nah, begitu juga ada dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah. Kalau dosa besarnya tidak ada, lewat diantaranya fadilah bulan Ramadan tadi. Nah, jadi kalau itu dilakukan, wah itu luar biasa ya. Kan ada yang lain pemanya yang masyhur di kita yang sahih riwayat Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imana wa ihtisaba. Tapi ini ada 2 syarat Ustaz di sini. Imanan. Ya, melakukan saum itu dengan karena terdorong keimanannya kepada Allah. Bahwa itu adalah kewajiban yang harus dia tunaikan. Kemudian di dalam melaksanakannya ihtisab. Ya, apa ihtisab itu? Hanya mengharapkan ridha Allah. Bahasa lainnya adalah ikhlas. Gitu ya. Bahasa lainnya adalah ikhlas. Nah, kalau saum Ramadan ini dilakukan dengan dasar 2 tadi, karena itu adalah yakin bahwa kewajiban dari Allah, dorongan iman, kemudian dilakukan dengan ikhlas, maka ada janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, kembali ini bahwa ini adalah dosa-dosa kecil itu. Kalau dosa besar kan tadi syaratnya dijauhi. Kalau dosa besar ada proses, harus melalui pertobatan. Gitu. Kalau ini pengampunan secara otomatis dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya itu. Nah, adapun kemudian fadilah-fadilah lain, ada yang menyebut bahwa beramal di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Sebenarnya ini pendapat atau pikiran yang perlu diluruskan Ustaz itu. Karena sebenarnya kalau kita lihat nas-nas yang ada, yang nas yang sahih tidak menerangkan demikian ya. Artinya kalau nilai yang disebut ganjaran atau pahala ya kurang lebih sama saja itu. Ya, sama saja, tapi nilai-nilai khusus yang disampaikan oleh Allah, adanya pengampunan dosa, adanya janji muttaqun dan sebagainya tadi yang sahih dari Rasulullah. Nah, itulah yang sesungguhnya kita perlu meraih itu dengan landasan tadi bahwa menunaikan ibadah shaum ini itu dengan imanan wa ihtisaba. Pak, insyaallah kalau landasan 2 itu yang kita jadikan landasan menunaikan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan, baik itu saumnya maupun nanti qiyamul Ramadannya, karena ada juga mangkoma Ramadan sama imanan wa ihtisaba. Juga ada ghufira lahu ma taqaddama min dzambi itu. Nah, semua ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambi dan lain-lainnya itu semua itu mengantarkan kepada muttaqun, tujuan utamanya tadi.
Nah sekali lagi bahwa orang muttaqun itu tidak bisa disebut muttaqun kalau masih banyak dosa-dosa yang menempel di kita yang belum diampuni oleh Allah. Maka karena Allah sudah menjanjikan muttaqun, maka otomatis ada fadilah lain. Di antaranya adalah pengampunan dosa-dosa kecil kita akan dibersihkan oleh Allah dengan dasar tadi imanan wahtisaba. Berapa yang akan dihilangkan oleh Allah kita nggak tahu. Dan itu urusan hak prerogatif Allah, ya. Seberapa tingginya ketakwaan yang Allah akan berikan tergantung pada imanan wahtisaba kita. Itu. Dan itu kita nggak bisa menilai. Itu adalah yang Allah yang menilai. Nah itu secara umum fadilah. Nah kemudian tadi di awal di muqaddimah disinggung bahwa ada kemudian berkembang di masyarakat tentang pembagian klasifikasi fadilah Ramadan, ya. 10 hari pertama apa, 10 hari kedua apa, 10 hari ketiga apa, ya. Yang masyhur kan itu 10 pertama itu adalah maghfirah. 10 hari kedua adalah rahmat. 10 hari ketiga itkum minan nar, melepaskan dari neraka. Nah, ada juga ya sebutkan bahwa kalau dalam hadis-hadis yang panjang itu ya disebut ada syahrus sabr, bulan sabar. Ya mungkin memang secara makna itu benar, ya. Cara makna bahwa dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan ini kalau kita nggak sabaran ya tidak bisa menjalankan itu kan. Bahwa perintah Allah itu diperlukan sabar, ya. Tidak bisa kita laksanakan tanpa bersabar. Itu secara umum. Tapi bahwa secara khusus disebut bahwa ini adalah syahrus sabr, ya. Itu kalau sepanjang penelitian kami di Dewan Nisbah itu bahwa ini adalah hadis-hadis dhaif, ya. Dan tentu kedhaifannya banyak itu, ya, kalau kita lihat. Jadi dengan kata lain bahwa fadilah atau klasifikasi, ya. Klasifikasi fadilah di bulan Ramadan, 10 hari pertama maghfirah, 10 hari kedua adalah rahmat, 10 hari ketiga adalah itkum minan nar. Itu adalah hadis ataupun riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya atau alias bahwa itu adalah hadis dhaif itu. Dan dalam penelitian kami di Dewan Nisbah itu bukan hanya satu rawi, 2 rawi, 3 rawi, bahkan banyak itu. Jadi yang meriwayatkan terjadi silsilatul du'afa itu, ya. Silsilatul du'afa itu. Nah, terutama umpamanya yang masyhur itu, ya. Yang masyhur di kalangan kita itu ada yang pendek bernarasumber dari sahabat Abu Hurairah. Nah, ada hadis berbunyi begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu syahri Ramadan rahmatun. Nah, kalau di sini ya rahmatun. Wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Gitu. Nah, dari sahabat Abu Hurairah dikatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa awwalu syahri Ramadan rahmah, ya. Awal bulan Ramadan itu adalah penuh rahmah. Kemudian wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah pengampunan. Wa akhiruhu, akhirnya adalah itkum minan nar. Nah, kalau di hadis panjang itu ada penjelasan bahwa awwaluhu itu yang dimaksud adalah 10 pertama. 10 pertama. Ya. Awsatuhu itu 10 pertengahan, ya. Akhiruhu maknanya adalah 10 yang terakhir gitu. Nah, ini yang masyhur di masyarakat. Ini dalam penelitian kami di Dewan Nisbah, hadis ini sangat dhaif gitu. Paling tidak ada 2 rawi yang dikritik, ya. Hadis itu memang kalau kita lihat ada diriwayatkan oleh Ibnu Adi, oleh Imam Al-Uqaili, kemudian Ad-Dailami dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab mereka masing-masing.
Nah, ini yang masyhur itu di masyarakat ini pendek. Hadisnya bagus, Ustaz. Hadisnya bagus, Ya. betul. Hadisnya bagus. Memang tadi kalau kita bicara secara maknawi ya ada benarnya. Tapi kalau kita berbicara tentang hadis bukan melihat isinya benar atau tidak. Tapi yang dalam bicara hadis itu benarkah itu dari Rasul gitu. Jadi penisbatan kepada Rasul itu yang perlu. Karena meskipun isinya sepertinya benar ya, atau bahkan mungkin secara syar'i memang benar, tapi kalau itu bukan disabdakan oleh Rasulullah hanya karena sesuai dengan hadis lain atau sesuai dengan ayat Quran, ya tidak bisa kita katakan bahwa itu adalah sabda Rasul. Karena sekali lagi dalam berbicara masalah hadis bukan melihat isinya, yang pertama adalah penisbatan, benar tidak Rasul bersabda demikian. Karena kalau kita tidak berhati-hati, bisa jadi nanti kita meskipun isinya benar, lalu kita katakan Rasulullah bersabda demikian, padahal tidak. Nah itu kan tanggung jawabnya besar. Ya. Karena meskipun itu benar, tapi Rasul tidak bersabda demikian, itu kan namanya mencatut nama Nabi itu. Ya, jadi berdusta atas nama Rasul nanti. Nah. Dan kita khawatirkan kalau nanti kita dimasukkan ke kelompok itu kan berat tuh ya. Kata Nabi dalam hadis yang sudah sangat populer bahkan masuk kategori hadis mutawatir lafzi ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar itu. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku maka hendaklah dia siap-siap untuk menempati neraka kan, naudzubillah min dzalik itu ya. Kalau kita divonis sebagai pembuat hoax ya, nah ini hoax bahasa sekarang ya, hoax atas nama Nabi itu berat ya, kita kena pasal hukuman di neraka gitu ya. Nah karena itu kita harus berhati-hati meskipun itu tadi saya katakan secara makna, tapi kalau Rasul tidak mengatakan, tidak boleh kita mengatakan bahwa itu adalah Rasul. Ini. Nah, begitu yang menyangkut masalah hadis tadi seakan-akan itu benar dan secara isi ya memang demikian secara isi. Tapi apakah Nabi bersabda demikian? Ternyata itu kan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Kenapa? Dalam penelitian Dewan Nisbah paling tidak ada 2 rawi yang masalah di sini. Pertama, ada rawi yang bernama Maslamah bin Salt ya, oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil, beliau menilai rawi ini dengan istilah matrukul hadis ya. Kelas 6 sudah belajar ilmu hadis ya. Nah, gitu. Ya nggak tahu masih dipelajari nggak itu? Ya, maratibul jarh wa ta'dil ya. Sudah masuk ke situ. Ada bagan-bagan. Masih pakai buku saya nggak? Musholanya? Masih ya? Ya mudah-mudahan jadi amal jariah ya. Nah gitu. Nah kalau sudah masuk kalimat matrukul hadis, itu kan sudah jarah yang tinggi. Ya, parah. Bahwa kalau rawi itu disebut matruk, berarti rawi itu rawi fasik, Ustaz. Nah yang saya tahu kalau rawi itu disebut matruk itu kana yakdzib, dia sering berdusta. Ya. Sering berdusta, cuman belum terbukti berdusta atas nama Nabi. Nah itu kalau sudah terbukti pernah berdusta yakni memalsukan hadis, bukan lagi yakdzib tapi kadzab. Nah, terbukti. Kalau ini masih terduga ya, masih diduga. Nah itu kan berat, berarti rawinya fasik. Ini sudah masuk masalah adalah itu berat. Nah yang kedua ada rawi yang kebetulan namanya sama dengan saya ini ya. Salam bin Sawar. Cuman kalau saya Salam Rusyad itu ya. Ini kurang S-nya itu satu ya. Nah, yang nama lengkapnya ini adalah Salam bin Sulaiman bin Sawar Abu Abbas As-Saqafi Al-Madain. Nah, Imam Abu Hatim menilai dia ini rawi yang tidak kuat hafalan ya. Bahkan Imam Ibnu Adi itu dalam kitab beliau ya Ad-Du'afa ya, itu beliau menyebutnya dia sebagai mungkar al-hadis itu. Nah, jadi ada 2 rawi yang bermasalah besar di situ ini ya. Sebenarnya cukup rawi pertama saja sudah selesai hadis ini
Ya, yang kalau menurut kesepakatan ulama jarh wa ta'dil itu kan kalau hadis itu sudah mencapai tingkat matruk, ya, ikan satu tingkat lagi menjadi maudhu. Ya. Ada hadis mungkar, matruk, maudhu, kan itu muttafaq, para ahlul hadis mengatakan bahwa hadis itu sudah haram diamalkan. Kalau sudah sampai tingkatan itu, kenapa? Karena tidak mungkin bisa menjadi hasan li ghairihi. Itu sudah parah itu, ya. Karena dia sudah sampai tingkat adalah tadi. Kalau yang masih di bawah-bawah mungkin nanti masih biasanya diberi istilah kalau hadisnya doif min hadzal wajah, doif dari jalur ini. Nah, ada muqayyadnya. Tapi kalau sudah matruk, wah itu berat. Ya. Tidak mungkin dalam arti bahwa dia bisa naik menjadi hasan li ghairi atau apa. Jadi artinya tidak boleh, tidak bisa lagi kita pakai. Nah, meskipun tadi bahwa saya katakan mungkin saja isi sebuah hadis itu memang benar sepertinya, tapi itu bukan sabda Nabi, ya, bukan sabda Nabi. Ini yang pokok. Jadi kalau kemudian kita katakan dengan pembagian klasifikasi seperti tadi, padahal itu bukan dari Nabi, lalu dari mana? Itu kan akhirnya kita terjatuh ke dalam membuat itu tadi berita hoax itu kalau istilahnya sekarang gitu, ya. Nah, kenapa? Karena masalah fadilah, ya. Masalah fadilah itu masalah gaib. Ya, masalah gaib. Kalau tidak ada penjelasan yang sahih dari Nabi atau tidak ada dari Al-Qur'an, ya kita tidak boleh menyebut-nyebut ini begini. Karena yang tahu itu hanya Allah dan Rasulnya itu. Karena terkait dengan fadilah ini itu kan hak Allah yang memberi. Nah, kalau sudah hak Allah ini benarkah demikian? Itu kan perkara gaib yang hanya boleh kita yakini, hanya boleh kita menerimanya dengan nas atau dalil-dalil yang sudah pasti sahihnya. Karena kalau tidak, itu tidak bisa. Itu karena itu masuk perkara iman yang harus kita perkara bil gaib itu. Nah, jadi itulah dengan demikian kalau kita lihat dari uraian-uraian tadi bahwa memang bulan Ramadan itu ada beberapa fadilah yang sahih, tapi banyak juga yang dhaif. Bahkan kalau kita kumpulkan hadis-hadis tentang fadilah Ramadan antara yang sahih dengan yang dhaif, itu lebih banyak yang dhaif. Lebih banyak yang dhaif. Karena tadi pujian-pujiannya melambung-lambung itu banyak sekali yang dhaif itu. Karena itu kita harus lebih berhati-hati di bulan Ramadan ini, jangan tergiur. Nah, ya, jangan tergiur dengan semata-mata karena janji-janji pahala. Lalu kita kemudian beribadah dengan janji-janji yang tidak jelas, ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan itu lalu jadinya PHP, ya kan? Pemberi harapan palsu. Nah, itu. Nah, jadi jangan sampai tertipu dengan itu. Kita mengamalkan begini padahal ternyata tidak demikian. Nah, itu kan berat di sisi di yaumil akhirat nanti. Jangan sampai kita datang ke sana sudah merasa sudah banyak apa yang kita bawa, ternyata sampai di sana zong, kosong. Kenapa? Ternyata di dunia mengamalkan hadis-hadis dhaif bahkan palsu gitu. Jadinya pemberi harapan palsu kayak gitu. Nah, barangkali begitu Ustaz itu ya. Jadi harus berhati-hati kita dalam menyikapi tentang fadilah terkhusus di bulan Ramadan ini begitu. Oke, Ustaz, menarik sekali ya pembahasan ini. Terlebih lagi kalau kita melihat masyarakat secara umum, rata-rata mereka itu di bulan Ramadan itu semangat untuk ibadah, menjauhi maksiat. Bahkan pemerintah pun menutup tempat hiburan, Zat. Gitu kan. Iya. Karena memang ada sesuatu yang harus dipelihara mungkin, Zat. Nah, mungkin dari tadi kalau dari segi pelaksanaan atau kebiasaan memang bagus di bulan Ramadan. Cuman implikasinya bulan-bulan yang lain jadi bebas gitu kan. Itu dia. Tapi ini urusannya adalah yang tadi, seandainya ini sudah dikatakan ini dhaif ya, bahwa harapan itu adalah harapan palsu gitu ya, seolah-olah disuruh untuk lari maraton nanti dikasih uang, larinya kan bagus gitu ya.
tapi ternyata jong juga gitu, nggak dikasih uang. Tentu ini adalah sesuatu yang bisa mencederai. Nah, yang masuk dalam pertanyaan itu, apakah akan mempengaruhi terhadap ibadah saumnya, Ustaz? Karena apa? Kita punya satu keyakinan ini nih, bahwa minggu pertama punya keutamaan adalah rahmat, punya keutamaan yang kedua magfirah, punya keutamaan ini, orang akan semangat terus ke sana. Nah, masalahnya apakah ibadah saumnya, Ustaz? Ibadah saumnya itu menjadi rusak karena punya keyakinan yang tidak bersumber dari Nabi. Mungkin ini salah satu pembuka dialog saja ya. Iya. Nanti para santri barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, jadi memang begini, memang itu bukan dari Nabi, tapi bahwa Syahrul Ramadan itu para ahli pendidikan menyebutnya adalah syahrut tarbiyah. Ya. Bulan pendidikan terhadap diri kita masing-masing. Ya. Dimana memang tadi kita diperintah yang biasa meninggalkan kebiasaan yang setiap hari kita lakukan. Ya. Makan, minum, kan itu kan setiap hari, 3 kali sehari itu, ya, di siang hari kan. Nah, tapi Allah menyuruh kita meninggalkan itu. Nah, sebenarnya ini betul, semua ujungnya mengarah kepada ketakwaan. Ya. Nah, karena sebenarnya bulan Ramadan di bulan tarbiyah, jadi janganlah di sini kita sedang di training, ya kan? Di training di bulan Ramadan ini, trainingnya daurahnya itu 30 hari. Nah, jangan selesai daurah selesai, bukan itu. Tapi yang dimaksudkan itu adalah bagaimana sesudah di tarbiyah ini, bagaimana aplikasinya 11 bulan berikutnya. Itu sebenarnya gitu. Jadi bukan ibarat mengumpulkan di bulan Ramadan selesai dianggap sudah cukup dengan bulan Ramadan. Itu sangat keliru. La'allakum tattaqun, menjadi orang muttaqun itu sepanjang hayat. Itu ya, itu satu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, orang berpuasa dengan mengejar tadi pahala. Nah, sebenarnya begini, dalam konsep iman, ya, konsep akidah, Ustaz, ya, bahwa kita beribadah itu kan bukan karena pahala, tapi yang diperintahkan oleh Allah tadi tersirat sudah dalam hadis, imanan wahtisaba, itu bahwa melakukan suatu ibadah itu satu didasari bahwa itu adalah perintah dari Allah, iman kita yang bicara. Kedua, melakukan itulah semata-mata ihtisab, hanya mengharapkan ridha Allah. Perkara di dalam melakukan ibadah, Allah mau beri ini, mau beri itu, itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Tapi jangan kemudian kita beribadah itu karena janji-janji tadi, bahaya itu. Ya, kalau melihat dalam hadis itu kan, dalam hadis riwayat Imam Muslim itu kan Nabi mengatakan begini, ma minkum ahadin ya'malu bi'amalin, tiadalah seseorang di antara kamu melakukan satu amal, ya, liwajhillah, nah ini karena mengharapkan ridha Allah, illa ujira alaih, nah melainkan akan diberi pahala, ajar. Jadi syaratnya, kalau melihat hadis itu, syaratnya ajrun itu didapatkan harus melakukan suatu ibadah itu liwajhillah. Nah, jadi bukan lil ajar tapi liwajhillah. Tapi rata-rata orang itu semangat beribadah ya karena ada harapan. Nah, inilah Ustaz, itulah yang harus kita luruskan. Makanya kenapa Allah ya ayyuhalladzina amanu, imannya yang digugah. Jadi kalau menurut Imam Nawawi, Ustaz, itu kalau orang beribadah karena ajrun, itu adalah ibadatut tujar, ibadah pedagang. Ibadah pedagang. Nah, ada hasil baru mau ibadah itu. Nah, maka tadi bagaimana kalau orang beribadah dengan itu, apakah berpengaruh kepada puasanya? Kan ada dua masalah situ. Satu keabsahan, ya. Kedua nilai, kan itu. Nah, kalau kita berbicara tentang keabsahan, puasanya sah atau tidak, itu ya tentu saja sah-sah saja. Syaratnya kan ada yang namanya ibadah sah sudah memenuhi persyaratan. Tapi kalau berbicara masalah nilai, apakah nilainya
penuh? Ya tentu, karena salah niat tadi tentu saja Allah tidak akan memberikan nilai penuh. Bahkan bisa jadi zong juga karena salah niat. Nah ini, karena itu perbaikilah niat kita dalam beribadah itu adalah untuk menggapai ridha Allah. Jangan karena kita terdorong oleh semangat pahala sehingga tadi karena orang beribadah dengan diiming-iming oleh pahala-pahala sampai kemudian tidak memperhatikan keabsahan, itu berbahaya. Itu bisa terjerumus kita tadi, mohon maaf, bahwa ketika kita meyakini sesuatu itu berini, lalu kemudian padahal itu bukan dari Rasul, apalagi ini masalah gaib, itu kan jadi khurafat akhirnya nanti. Ya, yang jadi pertanyaan apakah saumnya saumnya itu menjadi rusak, dia mendapatkan saum tapi tidak berpahala karena punya keyakinan yang salah. Ya itulah saya katakan begitu. Kalau kita berbicara absah, ya sah puasa itu karena memenuhi syarat kan. Tapi apakah ada nilainya? Karena dia rusak, nih yang dirusakkan nilainya bukan keabsahannya. Nah, itu. Jadi harus dibedakan itu. Ada yang merusak keabsahan itu kan makan minum lah itu ya. Nah, itu kan merusak keabsahan. Ada merusak nilai. Merusak nilai. Contoh sajalah umpamanya orang berbohong, sengaja berbohong di saat dia berpuasa kan Nabi mengatakan falaisa lillahi hajatun ila ajwi wa atasi. Allah enggak berkenan, bukan Allah bahwa Allah mengatakan puasanya batal, tapi Allah enggak berkenan memberi nilai. Ya. Jadi zong itu. Kalau bahasa saya sering itu kerja bakti namanya. Jadi berpuasa dengan harapan ini, harapan itu, padahal itu harapan yang tidak benar, itu merusak nilai puasa. Itu. Nah, makanya saya katakan tadi bisa jadi sudah berharap banyak, padahal nggak ada nilai apa-apa. Kenapa? Yang harapannya itu harapan tidak benar. Gitu Ustaz. Ya, Ustaz, menarik Ustaz. Sebelum para santri mau menanyakan, ada satu lagi Ustaz, tadi yang menggelitik yang menarik bahwa disampaikan tadi oleh Ustadz sebuah riwayat apabila datang bulan Ramadan itu putihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, dikunci pintu neraka, kemudian setan dibelenggu. Apa hubungannya dengan yang saum Ustaz? Kita kan ada di bumi masih hidup ya, lalu surga ini dibuka. Emang kalau waktu momentumnya pas dia lagi saum, meninggal di bulan Ramadan pas gitu ya. Ini Ustaz yang belum terhubungkan antara yang saum dengan pintu surga dibuka karena kita masih hidup di dunia kalau Allah mengizinkan Ustaz ya. Ini Ustaz mungkin yang agak unik gitu Ustaz. Baik. Ya memang kalau kita lihat dalam pandangan ulama tentang hadis itu ada yang memahami secara hakiki Ustaz, seperti itulah. Dibuka, ditutup, dibelenggu itulah urusan gaib lah. Lalu kalau tadi apa sih hubungannya dengan orang yang berpuasa kan itu. Nah, maka di sini hubungannya adalah bukan makna hakikian itu. Tapi di situ adalah majasi. Bahwa di bulan Ramadan sebenarnya kan terbuka peluang besar kita untuk memperbanyak ibadah sesuai dengan anjuran-anjuran lah yang disunnahkan itu perbanyak. Nah, itu kan pintu surga. Ibaratnya gitu. Kemudian pintu neraka ditutup oleh Allah, setan dibelenggu. Ya. Lalu mungkin saya lanjutkan pertanyaan, mungkin ada bertanya, loh kan setan dibelenggu, kenapa ada orang bermaksiat? Mungkin pemerintah menutup tempat-tempat hiburan gitu ya. Itu menutup tempat-tempat hiburan nih. Itu kan artinya dibelenggu, ditutup setan tadi. Setan itu kan kalau kita lihat memang ada dua makna, tapi bahwa sifat itu yang lebih dominan. Artinya membelenggu, menutup tempat-tempat yang mengajak orang itu untuk berbuat maksiat. Ya. Kemudian pintu neraka ditutup. Ya begitu tadi, pintu-pintu maksiat. Nah, tapi saya sering berseloroh begini Ustaz. Nah, setan kalau kita memahami secara hakiki bahwa karena memang dibelenggu, ya sudahlah, itu urusan gaib iman namanya. Ya kalau mau dibelenggulah oleh Allah, terserahlah, itu urusan Allah. Tapi jangan kalau begitu, kalaulah secara hakiki benar, setan itu sudah paham bahwa setiap Ramadan saya dibelenggu, nggak bisa mempengaruhi manusia. Tapi ingat, setan itu cerdas. Ya,
Setan cerdas, lebih cerdas dari manusia. Itu. Kenapa? Dia tahu kita nggak tahu dia, kan? Itu kata Allah kan begitu. Nah, maka setelah dia tahu bahwa di Ramadan saya dibelenggu, maka sebelum Ramadan itu, ya, kan habis sebutkan itu bahwa setan itu kan pengaruhnya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sekarang lagi bahasa vaksin, Ustaz. Jadi sebelum Ramadan ini manusia itu divaksinasi oleh setan. Dimasukkan pengaruh-pengaruh buruk itu sehingga meskipun dia ditakdirkan bahwa memang betul-betul dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan secara fisik, pengaruhnya sudah ada di dalam manusia itu. Nah, sehingga meskipun pintu neraka kata Allah tadi ditutup, ya banyak pintu surga dibuka, tapi banyak orang yang nggak mau mendekat ke surga, padahal dibuka. Itu peluang untuk beramal lah maksudnya. Pintu surga ditutup rapat oleh Allah, tapi banyak manusia diketuk-ketuk pintu neraka yang sudah ditutup. Bahkan ada yang sengaja dipalu, Ustaz, pintu surga itu supaya mau masuk. Nah, itulah pintu maksiat yang dilakukan. Itulah artinya orang yang bermaksiat di bulan Ramadan sampai. Itu ada ya. Kolaborasinya seperti itu, hubungannya seperti itu, Ustaz. Jadi bahwa situ sebenarnya Allah memberikan dengan dari hadis-hadis yang ada kembali kepada muttaqun tadi, bahwa untuk menjadi muttaqun itu perlu perjuangan, gitu. Perlu amal, perlu menahan diri, perlu banyak ini itu. Begitu, Ustaz. Baik, Ustaz. Sangat menarik sekali ya pembahasan tentang keutamaan hari-hari Ramadan. Barangkali dari para santri ada yang mau ditanyakan seputar Ramadan atau yang berkaitan dengan materi. Dipersilahkan kepada siapa? Ada satu, ini dari mana, Gorontalo atau dari mana ini? Dari Sumeneb, ini dari mana? Nggak tahu. Silakan untuk berdiri. Perkenalkan nama dan santri dari mana ini? Asalnya. Nama dari asal. Tes. Saya Alisa Munir, kelas 6 asal Jakarta. Mau tanya Ustadz, kan tadi di awal Ustadz ini ya menjelaskan yang dimaksud orang beriman, tiga kriteria orang beriman ya Ustadz. Salah satunya membenarkan ajaran Nabi dan mengikuti. Kan gini ya Ustadz, sekarang banyak kan Ustadz, maksudnya kayak orang yang dia mengamalkan ajaran Nabi tapi dengan hadis yang bisa dibilang doif atau ajaran-ajaran amalan-amalan yang bid'ah gitu ya Ustaz. Tapi di sisi lain kita melihat dia itu satu orang yang taat gitu Ustaz. Maksudnya kayak agamanya baik, dia mungkin istiqomah, apa bisa dibilang dia orang yang beriman juga. Syukran Ustaz. Ustaz, ini mungkin yang tadi dia itu keagamaannya bagus, cuman ada sebagian ya, terima kasih, ada sebagian yang mengamalkan hadis ini kan? Iya. Terima kasih, pertanyaan cukup bagus. Jawabannya di surah Al-Mulk ayat 2. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini Allah katakan itu ahsanu amala, amal yang paling bagus, ya. Nah, ahsanu amala itu memiliki 2 ciri. Satu, aswabuha, ya, paling benar, ya. Kedua, akhlasuha, paling ikhlas. Nah, aswabuha, nah ini menyangkut yang tadi ya. Syarat pertama adalah aswabuha, paling benar. Paling benarnya bisa diukur berlandaskan Al-Quran dan sunnah as-sahihah. Nah, jadi kalau beramal dengan landasan hadis dhaif itu bukan aswab tapi akhta. Nah, kan jadi khata itu. Paling salah malah, ya. Jadi mending orang itu beramal dengan mengikuti orang tapi itu benar, tapi lalu dia beramal berdasarkan hadis dhaif atau hadis palsu sekalian, lalu dia yakini, ya. Nah, karena itu melihat orang itu kayak orang soleh, orang apa, ya kan begini. Kalau dalam sejarah pemalsuan hadis, justru orang soleh banyak terlibat, kan? Ya. Itu. Nah, karena itu mengukur kesalehan dalam tanda kutip
ada soleh menurut syariat itu, ada soleh menurut penilaian manusia. Nah, orang soleh menurut syariat itu adalah orang soleh yang tadi dia tasdik kepada Allah, dia ittiba kepada Rasul, dia melakukan syariat Allah. Nah, syariat Allah itu di mana? Yang di Quran dan yang di Sunnah. Loh, kalau hadis dhaif, apakah syariat Allah? Ya bukan. Nah, kan gitu. Nah, bukan. Nah, jadi di sini. Nah, jadi kalau melakukan tadi dengan itu, berarti dia bukan orang soleh menurut syariat itu. Nah, itu. Jadi aswabuha itu bisa kita lihat, bisa kita benarkan, bisa kita kritik. Tapi yang kedua akhlasuha, kembali itu urusan hati. Ya, hanya Allah dan kita yang lebih tahu. Kita nggak bisa mengukur keikhlasan orang. Tapi mengukur benar atau tidaknya amal itu bisa diukur dengan standar Quran dan Sunnah. Nah, begitu. Terima kasih. Ya, sangat jelas sekali. Selanjutnya pertanyaan kedua, karena acaranya sangat menarik, tetapi harus dibatasi juga ya saja. Iya. Tentunya ini pertanyaan yang terakhir. Silakan untuk ke depan. Cek. Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Fala Nurasana dari Bali, kelas 6. Dari Bali. Kelas 6B. Saya mau bertanya, tadi kan Ustadz menjelaskan bahwa puasa Ramadan itu mencegah berbuat maksiat. Tetapi ketika seseorang melakukan maksiat di bulan puasa, apakah puasa tersebut diterima? Syukran Ustadz. Pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, bagus ya Ustaz pertanyaannya. Berbuat maksiat di bulan Ramadan. Gimana nih puasanya? Ini sudah kebayang kalau di luar Ramadan kayaknya dia sudah terbiasa gitu. Ya. Di bulan Ramadan saja dia sudah berani ya, apalagi di bulan yang lain. Nah, pengaruhnya terhadap saumnya ini gimana? Apakah diterima atau tidak, Ustaz? Baik. Ya, sebuah pertanyaan sangat bagus. Nah, terkait dengan itu, saya ingin menyitir sebuah hadis yang sahih dari riwayat Muslim itu ya. Kata Nabi kan begini, man lam yada qala zuri wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ya, perbuatan zur, perbuatan dusta, berdusta, wal amalubi, terus melakukan perbuatan maksiat yang lain, maka kata Nabi, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak berkepentingan, tidak ada kebutuhan bagi Allah untuk menilai ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya orang yang bermaksiat di bulan Ramadan itu berpengaruh kepada nilai puasanya. Allah nggak beri apa-apa. Jadi tadi kerja bakti kosong puasanya. Sangat rugi. Ya? Jadi lapar, dahaga, tapi tidak dapat apa-apa. Gitu. Hanya sekedar tadi, cuman dia tidak disebut berdosa meninggalkan puasa, itu aja. Tapi dia itu tadi lapar, dahaga, dia tinggalkan, tapi tidak ada nilainya. Dia dapat Allah. Puasanya sah, tapi tidak ada nilai. Nah, gitu. Ya, harus dipisahkan mana yang sah dan mana yang bernilai. Itu begitu Ustaz. Ya, syukron Ustaz, sangat menarik sekali, jelas. Bahkan mungkin kita juga menjadi terpacu ya saja untuk belajar memelihara nilai saum dengan perkara-perkara yang dapat membatalkan nilai ini Ustaz. Kalau untuk membatalkan saum seperti makan, minum dan bercampur mungkin kita sudah tahu, tetapi untuk memelihara nilai saum ini maka kita dorong semua ihwatu iman, para pemirsa Persis TV, kemudian para santri juga, yaitu dengan tolabul ilmi ya. Mudah-mudahan di Persis TV terus istiqomah untuk mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah oleh para asatid Dewan Hizbah yang insya Allah akan disampaikan selama 1 Ramadan full ya, 1 bulan penuh. Oke Ustaz, terakhir Ustaz, ini sebagai
closing statement karena memang kaitan keutamaan fadilah ini begitu luas dan menarik, tapi kan kita harus dibatasi juga, Ustaz. Silakan Ustaz untuk memberikan closing statement terakhir kepada Ikhwatul Iman. Iya, baik. Jadi para pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah dan para santri yang dimuliakan Allah, beribadalah kepada Allah itu dengan ibadah yang berkualitas. Yang tadi ahsanu amala, bukan aktsaru amala, ya, tapi ahsanu amala, ya. Jadi ahsanu amala lalu menjadi aksar itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa aksar, maka ahsanu amala itu yang lebih bagus. Dengan menjadi ahsanu amala itu berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu, Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang telah disampaikan. Para pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula para santri, alhamdulillah tadi disampaikan oleh Al-Ustadz mengenai fadilah hari-hari Ramadan. Intinya bahwa kita sedang memelihara nilai saum. Jangan sampai nilai ini ternodai. Bagaimana caranya? Kita ketahui hal-hal yang diharamkan, yaitu dengan belajar, terus dengan ilmu itu sebagai kekuatan, dan kita mampu untuk meninggalkan hal-hal yang bisa menodai ibadah saum ini. Mudah-mudahan penjelasan dari Al-Ustadz tadi dapat menenteramkan umat. Kita mampu memilah dan memilih mana keyakinan yang bisa mencederai saum kita, mana yang bisa mengangkat kita menjadi hamba yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Iman, para pemirsa Persis TV dimanapun Anda berada, itu saja yang disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa kita harus semangat berbagi dengan like, share, and comment, ya. Jangan lupa subscribe-nya. Agar apa? Yang tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi, hanyalah aku membagi, Allah lah yang memberi. Kita semangat untuk berbagi, semangat untuk share agar kebermanfaatan ilmu itu bisa merata, ya, di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, ya saja. Itu saja yang disampaikan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan